Operasi Patu Pallawa terus berlanjut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Memasuki hari ketiga, operasi ini berlangsung di depan Anjungan Pantai Losari, Jalan Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu 16 Juli 2025. Pantauan tribun di lokasi, petugas tampak menjaring sejumlah kendaraan yang melanggar secara kasat mata. Pelanggar yang terjaring didominasi pengendara roda 2 atau motor, ada yang terjaring tidak mengenakan plat kendaraan dan merokok sambil berkendara. Ada juga karena tidak mengenakan helm. Bribda Mahir pun hanya memberikan teguran dan meminta pelanggar itu memasang kembali platnya. Pelanggaran serupa ditemukan Bribka Mahir terhadap salah satu pengendara ojek online atau ojol. Ojol tersebut terlihat tidak memasang plat nomor polisi pada motor NMAX yang dikendarainya. Bribka Mahir pun meminta agar driver ojol itu kembali memasang plat nomor kendaraannya lalu mengamankan sementara STNK ojol tersebut. Di tempat yang sama, personel Satlantas Polrestabes Makassar lainnya juga menjaring pengendara motor yang melanggar. Pelanggar itu adalah bocah 14 tahun yang membonceng adiknya tanpa mengenakan helm. Sang bocah pun menghubungi ibunya dengan video call dan berbicara langsung dengan Aibda Jamal yang memintanya segera datang membawa helm. Abdul Haq mengatakan 1 dari 7 pelanggaran prioritas adalah pengendara di bawah umur. Olehnya itu, saat didapati bocah 14 tahun berboncengan dengan adiknya tanpa mengenakan helm, ia langsung ditindaki. Operasi tahunan kepolisian lalu lintas ini menggandeng Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Makassar. Alhasil puluhan kendaraan yang mati pajak terjaring. Pelanggar pajak kendaraan itu didominasi kendaraan roda 4 atau mobil, mulai dari mobil multipurpose vehicle atau MVP atau mobil multiguna SUV Sport Utility Vehicle hingga MPV premium atau mobil mewah sekelas Alphard. Bahkan mobil Alphard hitam generasi pertama itu disebut menunggak pajak hingga 40 juta. Kepala UPTD Samsat Makassar Iyarham Yasmin yang ditemui di lokasi mengatakan, dari pukul 9 hingga 11:30 waktu Indonesia Tengah sudah terdapat 90 mobil melanggar pajak terjaring. Mereka yang terjaring langsung diarahkan untuk membayar pajak di layanan yang disiapkan di lokasi. Ia pun mengaku kedepannya gencar menggelar operasi pajak bersama kepolisian atau TNI. Tidak ini kita tetap melaksanakan penindakan dengan humanis pada para pelanggar lalu lintas yang sekiranya di depan kasat mata melanggar rambu-rambu ataupun aturan-aturan dalam berlalu lintas. Ada tadi seperti anak-anak bawa sepeda motor, ya, tidak jenis pelanggaran yang terjaring, Pak. Ya, betul. Itu prioritas pada saat pelaksanaan operasi Patu Pallawa ini. Salah satunya pengendara di bawah umur harus ditindak, walaupun itu sebagai teguran, tetap kita akan laksanakan penindakan. Jangan sampai kedepannya terjadi hal-hal yang demikian kembali. Kalau hari ini yang mayoritas yang ditindak pelanggarannya apa saja? Mayoritas untuk hari ini kebanyakan yang tidak ada plat nomor, terus berkendara di bawah umur, cuma itu aja. Kebanyakan. Ini ada kerjasama juga dengan ini, Pak, ya, Dispenda, ya. Betul, kami kerjasama dengan Dispenda, didampingi oleh PM agar giat ini bisa berjalan dengan lancar. Ini banyak yang terjaring yang mati pajak begitu, Pak, ya. Dari pantauan kami banyak dari warga yang untuk pajaknya sudah mati. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, banyak. Tapi semuanya sudah dilakukan penindakan oleh Dispenda. Kalau kita lihat tadi pajak tertinggi itu berapa gitu tadi, Pak? Yang menunggak pajaknya? Kalau tidak salah 40. Ada 40 ya? 40 juta nunggak selama 4 tahun. Itu mobil mewah, Pak, ya. Hari memang kita adakan penertiban pajak kendaraan dan bertepatan dengan operasi Patu. Oleh karena itu kita bersinergi dengan mitra Polri, kemudian ada dari teman-teman dari TNI, jadi sinergitas antara Pemda, Pemprov, Polri dengan TNI. Berapa jenis ini yang di Pulan ini ada jenis kendaraan yang seperti apa pelanggarannya tertinggi mobilnya jenisnya, Pak? Mobil mewah Ya, atau apa? kebanyakan sih penunggakan pajak, ya kan? Kebanyakan penunggakan pajak. Berapa ini Yang tertinggi, Pak, ada sampai 40 juta katanya. Sampai 40 juta ada, lebih dari itu juga ada, dan banyak plat gantung. Oleh karena itu kita tindaki hari ini untuk
memastikan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini Pemprov akan terus menggiatkan pembelajaran kepada masyarakat agar selalu mengingat akan pajak kendaraan mereka. Ada berapa jumlah pajak yang terkumpul selama ini tadi pelaksanaan ini? Ini sudah 90 lebih. 90 juta lebih ya? Ya, 90 lebih. Kemudian minggu kemarin juga kita ada penertiban pajak kendaraan, itu sampai kita sekitar 600 juta kalau nggak salah. Ya kurang lebih 600 juta. Berarti memang selama ini Pak, di Makassar banyak penunggak pajak yang ini. Banyak. Oleh karena itu kita mengingatkan bahwa pajak itu adalah sedikit memaksa. Oh, siap. Ya kan? Jadi percuma beli kendaraan kalau tidak bisa bayar pajak, Bos. Siap. Oke, siap. Bang, nama mata Pak? Nama? Nama lengkap Pak? Saya Yarham Yasmin, Jabatan tak? Kepala UPTD Di Makassar 1. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.